Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Tekanan. Ekspresi Xiao Yan serius saat dia mengangguk. Jika Cao Ying ini benar-benar memiliki karakter yang santai, kemungkinan besar dia tidak akan menyukai kehidupan seperti ini saat berada pada posisi yang tinggi. Tapi Mr. Xiao Yan tidak perlu terlalu takut. Cao Ying itu mungkin kuat, tetapi jika Anda bersaing satu sama lain, tidak ada yang akan tahu siapa yang akan menjadi yang teratas selama dia belum mencapai tingkat 8. Kecuali dia telah mencapai level ini, tidak ada jaminan kemenangan. Pil obat penyulingan kadang-kadang bergantung pada kondisi dan keberuntungan seseorang. Setiap orang akan menemui kegagalan. Ye Zhong buru-buru tertawa. Dia berpikir bahwa Xiao Yan khawatir setelah melihatnya terdiam. Xiao Yan sedikit mengangguk. Tingkat 8 dan tingkat 7 adalah dua konsep yang sangat berbeda. Setelah bertahun-tahun, sepertinya satu-satunya alkemis yang dia temui yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 8 adalah Yao Lao saja. Xiao Yan telah bertemu dengan beberapa alkemis tingkat 7 setelah tiba di wilayah Central Plains. Namun, dia belum pernah bertemu dengan alkemis tingkat 8. Kemungkinan bahkan beberapa ahli kelas Douzun perlu sangat sopan kepada alkemis tingkat ini. Mereka akan memiliki posisi yang mirip dengan ketinggian yang dicapai Yao Lao di Central Plains saat itu. Alasan mengapa ada begitu sedikit alkemis tingkat 8 dengan jelas menunjukkan betapa sulitnya untuk naik ke level ini. Seorang alkemis tingkat 7 mungkin bisa melakukannya dengan sangat baik di Central Plains. Namun, jika seseorang ingin mencapai titik di mana bahkan seorang elit Douzun akan dengan rela datang untuk menjadi petarung Anda, seseorang akan, setidaknya, perlu mencapai tingkat ke-8. Xiao Yan menarik diri dari pikiran di dalam hatinya saat dia tersenyum dan berkata, "Tenang, aku pasti akan melakukannya dengan baik dalam pil gathering ini. Saya akan melakukan yang terbaik terlepas dari seberapa kuat lawannya." Ye Zhong menyeringai dan mengangguk setelah mendengar jawabannya. Dia berkata, "Tuan Xiao Yan, ujian 5 klan besar akan dimulai dalam waktu kurang dari 1 bulan. Kita masih harus pergi ke Holy Pill City terlebih dahulu. Oleh karena itu, kami harus pergi sekitar 20 hari lagi." Jadwal mendesak ini menyebabkan Xiao Yan cemberut. Segera, dia mengangguk. Dia saat ini terdesak waktu, dan dia tidak bisa lagi menyia-nyiakan waktu. Namun, beruntung pelatihan penyempurnaan pilnya secara bertahap berkembang dengan baik. Meskipun dia belum berhasil memperbaiki pil obat tingkat tinggi 7, peluang keberhasilannya saat memperbaiki beberapa pil obat tingkat rendah dan menengah telah meningkat secara signifikan. Dengan kecepatan ini, Xiao Yan cepat atau lambat akan berhasil memperbaiki pil obat tingkat tinggi 7. Yang perlu Anda lakukan adalah memberi tahu saya sebelum Anda pergi. Saya akan beristirahat selama 1 hari sebelum melanjutkan retret dan berlatih keras untuk jangka waktu tertentu. Bahkan Ye Zhong tanpa sadar menyeka keringat dingin dari wajahnya saat mendengar bahwa Xiao Yan akan melanjutkan pelatihannya yang berliku-liku. Perbaikan pil adalah masalah yang sangat melelahkan dan merepotkan. Berdasarkan akal sehat, tidak mungkin bahkan seorang alkemis tingkat 7 untuk menyuling pil sepanjang hari. Bagaimanapun, ini benar-benar melelahkan. Ini awalnya kasus berdasarkan akal sehat. Namun, Xiao Yan tidak hanya dilahirkan dengan kekuatan spiritual yang kuat tetapi dia juga mendapat bantuan api surgawi. Ini memungkinkan dia untuk menghemat staminanya saat memurnikan pil. Oleh karena itu, jika alkemis tingkat 7 lainnya bisa paling banyak memperbaiki 3 pil obat per hari, Xiao Yan akan bisa memperbaiki 6, 10,
atau lebih banyak lagi jumlah yang mereka bisa. Dengan kata lain, 1 hari yang dihabiskannya dalam pelatihan pahit setara dengan pelatihan beberapa hari oleh orang lain. Tentu saja, pelatihan liar dan tidak terkendali semacam ini sangat keras. Namun, Xiao Yan telah mengalami banyak kesulitan selama bertahun-tahun ini. Dia mungkin tidak punya apa-apa lagi, tapi karakternya keras setelah diasah selama bertahun-tahun. Prestasi yang dimiliki Xiao Yan hari ini jelas bukan sesuatu yang tiba-tiba dia dapatkan. Ye Zong merasakan kekaguman pada Xiao Yan setelah menyeka keringat dinginnya. Dia berkata dengan suara serius, Tuan Xiao Yan, tolong lanjutkan berlatih dengan ketenangan pikiran. Anda bisa memberitahu saya yang lama jika Anda tidak memiliki cukup bahan obat. Bahkan jika saya harus menghabiskan seluruh koleksi klan Ye saya pasti akan mendukung Mr. Xiao Yan sampai Anda menyelesaikan pelatihan Anda. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia sekali lagi mengobrol dengan Ye Zong tentang beberapa hal yang berkaitan dengan pil gathering sebelum kembali ke kamarnya sendiri sementara yang lain kembali ke kamar mereka. Xiao Yan sekali lagi memasuki ruang perbaikan pil pada hari kedua setelah menyelesaikan masalah yang datang dengan klan Chao. Setelah itu, dia mengumumkan bahwa dia akan melakukan retret untuk mengikuti pelatihan keras. Segera setelah itu, bahan obat langka dalam jumlah tak terbatas dibawa keluar dari gudang klan Ye, dan mereka ditumpuk di pil refinement room. Karena Xiao Yan telah melangkah maju, klan Ye untuk sementara tidak lagi dihadapkan pada gangguan dari klan Chao. Selain itu, Dokter Peri Kecil dan Tian Huo Zunze sesekali muncul. Hal ini menyebabkan faksi-faksi yang menginginkan klan Ye menahan diri sedikit. 2 elit Douzuns, barisan ini jelas bukan sesuatu yang bisa dihadapi faksi biasa. Tanpa masalah yang datang dari dunia luar, klan Ye menjadi jauh lebih tenang. Waktu berangsur-angsur mengalir di tengah keheningan, muncul seperti pasir merembes di antara jari-jari seseorang. Mungkin itu karena pil gathering yang mendekat, tetapi seluruh wilayah pil menjadi sangat hidup. Hampir setiap bagian dari wilayah pilkada mengalami lalu lintas yang lebih besar dari biasanya. Selain itu, beberapa individu yang lebih jeli akan menemukan bahwa berbagai alkemis dari berbagai pendakian dari berbagai tempat mulai muncul dalam wilayah pil satu demi satu. Jelas, orang-orang ini ada di sini karena pil gathering. Pil gathering bukan hanya acara besar di dunia alkemis, tetapi juga acara besar untuk Central Plains. Setiap kali pil gathering dimulai, Pil Region akan menjadi titik fokus dari seluruh wilayah Central Plains dan terkadang bahkan benua. Tak terhitung banyaknya orang atau golongan akan berkerumun seperti serigala lapar yang mencium aroma daging. Seorang alkemis adalah pekerjaan yang paling dihormati di benua Douqi. Semua orang iri dengan kemampuan alkemis. Beberapa alkemis mungkin tidak kuat dalam hal kekuatan tempur. Namun, alkemis itu hanya perlu mengambil pil obat kecil untuk membuat ahli bertarung atas namanya dan mengambil nyawa pihak lain. Karenanya, semua orang di benua tahu bahwa yang terbaik adalah menghindari menyinggung seorang alkemis, terutama alkemis tingkat tinggi. Ini karena orang-orang ini seperti sarang lebah. Saat seseorang menyentuh alkemis tingkat tinggi, seseorang akan berakhir dengan mengundang masalah yang tak ada habisnya. Seorang alkemis tingkat tinggi juga seseorang yang paling diinginkan beberapa faksi. Untuk mendapatkan salah satu dari mereka di bawah sayap mereka, banyak faksi akan mengeluarkan penawaran menarik. Bahkan ada beberapa faksi yang akan bertempur sampai darah mengalir seperti sungai untuk merebut alkemis tingkat tinggi. Posisi berbeda dari alkemis menyebabkan pil gathering menjadi acara yang sangat penting. Semua orang tahu bahwa pertemuan semacam ini akan menarik alkemis berbakat dari seluruh benua. Mereka yang bisa menonjol di antara mereka pasti memiliki kekuatan yang besar. Selama sebuah faksi berhasil merekrut salah satu dari alkemis ini,
Tak diragukan lagi itu berarti kekuatan mereka akan meningkat pesat. Inilah alasan mengapa begitu banyak orang datang ke daerah pilkada. Selain itu, dengan aliran waktu, wilayah pil yang sangat luas ini kemungkinan akan diisi dengan lebih banyak orang yang datang setelah mendengar tentang pengumpulan pil. Sementara lalu lintas manusia di wilayah pil mulai melonjak, waktu uji 5 klan besar juga mendekat. Semua orang dari klan Y dengan hormat berdiri di luar ruang perbaikan pil di bagian terdalam dari klan Y. Yang berdiri di depan adalah Yezong, Xinlan, dan beberapa sesepuh klan Y. Hari ini adalah hari terakhir sebelum mereka mulai melakukan perjalanan ke Holy Pill City. Itu juga hari di mana Xiaoyan akan menyelesaikan retretnya. Xiaoyan bahkan tidak mengambil setengah langkah dari Pill Refinement Room selama 20 hari ini. Lingkungan panas di dalam ruang penyempurnaan pil menyebabkan bahkan beberapa anggota klan Y yang telah mengirimkan bahan obat takut tinggal lama. Biasanya, mereka dengan lembut meletakkan ramuan obat sebelum buru-buru menarik diri dalam diam. Awan gelap sering berkumpul di langit dekat halaman belakang klan Y selama 20 hari yang aneh ini. Bahkan ada beberapa petir berkumpul di dalam awan gelap beberapa kali. Namun, awan tiba-tiba akan menyebar tepat ketika sambaran petir akan turun. Perubahan langit semacam ini secara alami menarik perhatian Yezong dan yang lainnya. Semua hati mereka sedikit terguncang. Mereka bisa dengan jelas merasakan riak energi melonjak yang dipancarkan dari ruang pemurnian pil yang disegel saat pil lightning akan turun. Riak energi semacam ini sangat mirip dengan situasi yang muncul ketika beberapa pil obat tingkat tinggi 7 akan segera terbentuk. Meskipun mereka tidak tahu mengapa riak energi yang melonjak tiba-tiba menghilang setiap kali mencapai momen kritis, mereka semua mengerti bahwa ini adalah sesuatu yang dilakukan dengan sengaja oleh Xiaoyan. Terlepas dari niat Xiaoyan, mereka samar-samar dapat memahami sesuatu. Periode pelatihan pahit ini tampaknya telah meningkatkan keterampilan penyempurnaan pil Xiaoyan. Berderit-berderit. Sementara berbagai pikiran diam-diam berlama-lama di hati kelompok Yezong, pintu batu yang tertutup rapat perlahan dibuka. Panas dalam jumlah besar segera menyebar dari dalam. Sosok kurus perlahan keluar saat suhu naik. Sesaat kemudian, dia muncul di depan garis pandang semua orang. Pakaian sosok kurus itu sedikit berantakan. Rambut hitamnya tersebar di sekitar kepalanya, dan wajahnya memiliki janggut yang jarang. Dia tampak sangat sedih. Namun demikian, matanya yang hitam pekat sangat cerah. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kelompok Yezong samar-samar merasa bahwa Xiao yang sedikit berbeda dari sebelumnya, terutama saat mereka melihatnya berjalan keluar dari ruang perbaikan pil. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.